Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Prayogi. Saya Fahadiah Halda Organisa. Kami dari SMA Negeri 1 Jetis Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami siap mengikuti Kopsi 2020 karena menurut itu seru. Agresivitas merupakan tindakan individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain. Siswa yang agresif mudah terprovokasi untuk melakukan hal negatif, seperti tawuran, bullying, dan sebagainya. Sebenarnya, masalah agresivitas dapat dikurangi dengan bimbingan konseling di sekolah. Namun, keterbatasan waktu serta kurangnya jumlah guru BK membuat bimbingan konseling tidak efektif dalam menurunkan tingkat agresivitas siswa. Untuk mengoptimalkan peran guru BK, peneliti membuat aplikasi SFSID. Diharapkan dengan aplikasi ini, siswa yang memiliki masalah agresivitas dapat melakukan bimbingan konseling secara online dan menyelesaikan masalahnya, sehingga tidak membawa pada tindakan agresif. Aplikasi ini menjadi solusi untuk kebuntuan komunikasi antara siswa dengan guru BK. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah efektivitas aplikasi SFSID sebagai layanan bimbingan dan konseling online terhadap tingkat agresivitas siswa? Sebelum aplikasi SFSID digunakan, telah dilakukan uji ahli media untuk menguji kelayakan aplikasi. Selanjutnya, dilakukan pengenalan aplikasi kepada guru BK dan siswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen One Group Pretest Post-Test Design. Kemudian, peneliti memberikan lembar persetujuan atau IC dan kuesioner tingkat agresivitas kepada siswa sebagai data pretest untuk mengetahui tingkat agresivitas siswa. Dari data pretest, siswa yang termasuk kategori tingkat agresivitas sedang hingga tinggi akan dijadikan subjek penelitian dan diberikan perlakuan dengan bimbingan konseling secara online menggunakan aplikasi SFSID. Setelah dilakukan bimbingan, subjek diberikan kuesioner tingkat agresivitas sebagai data post-test. Aplikasi SFSID sudah dilakukan uji validasi oleh ahli media dan mendapatkan skor sebesar 51, sehingga masuk dalam kategori layak. Berikut adalah 11 indikator yang kami gunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat agresivitas siswa. Pretest dan post-test dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi tingkat agresivitas siswa. Setelah hasil pretest dan post-test terkumpul, dilakukan rekap. Diketahui untuk pretest memiliki nilai rata-rata sebesar 29,55 dan rata-rata post-test sebesar 16,95. Sehingga terdapat penurunan rata-rata dari pretest ke post-test sebesar 12,60. Kemudian dilakukan uji normalitas pada data pretest dan post-test untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dan sebagai prasyarat utama sebelum dilakukan uji beda. Data menunjukkan bahwa pretest memiliki nilai signifikansi sebesar 0,017 dan nilai signifikansi post-test sebesar 0,120. Nilai signifikansi pretest dan post-test lebih dari 0,05, artinya data dapat dikatakan berdistribusi normal. Setelah data pretest dan post-test teruji berdistribusi normal, kemudian dilakukan uji beda Paired Sample T-Test untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara data pretest dan post-test penggunaan aplikasi SFSID terhadap tingkat agresivitas siswa. Dari hasil uji Paired Sample T-Test menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000, nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah penggunaan aplikasi SFSID terhadap tingkat agresivitas siswa. Ada 3 poin pembahasan pada penelitian ini. Yang pertama, bahwa aplikasi SFSID sebagai layanan bimbingan konseling online sudah teruji efektif untuk menurunkan tingkat agresivitas dari kategori sedang menjadi rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis uji beda untuk nilai pretest sebelum penggunaan aplikasi dan post-test setelah penggunaan aplikasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana bila nilai suatu signifikansi kurang dari 0,05 dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan. Poin yang kedua, dengan aplikasi SFSID sebagai layanan bimbingan konseling online dapat mengoptimalkan peran guru BK dan memberi solusi bagi siswa yang bermasalah. Karena keterbatasan ruang dan waktu serta jumlah guru BK yang tidak seimbang dengan jumlah siswa, maka bimbingan konseling secara konvensional tidak efektif.
Dengan aplikasi ini, bimbingan konseling dapat dilakukan tanpa terikat ruang dan waktu, sehingga ke depannya apabila siswa yang memiliki masalah dapat langsung bercerita dengan pihak BK dan menyelesaikan masalah tersebut. Poin ketiga, kerahasiaan selama bimbingan konseling online menggunakan aplikasi SFS ID dapat terjaga. Hal ini dikarenakan dalam aplikasi SFS ID terdapat beberapa fitur keamanan, seperti fitur kunci saat ingin membuka, enkripsi end-to-end, pesan tidak dapat di-screenshot dan di-forward atau teruskan, adanya fitur untuk menghapus dari dua sisi, dan sebagainya. Sehingga siswa yang melakukan bimbingan konseling secara online akan merasa aman dan lebih percaya. Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi SFS ID efektif menurunkan tingkat agresivitas siswa dari kategori sedang menjadi rendah. Aplikasi ini sudah teruji efektif sehingga dapat diterapkan di sekolah yang lain. Marah itu wajar, namun jangan sampai marah menjadi satu-satunya alasan untuk bertindak.